sejati manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak punya kehendak dan kekuatan apapun, maka semuanya kembali kepada ma'rifatullah. Hanya Allah lah sebagai pencipta manusia yang bermakrifat kepada zatnya sendiri dan kepada seluruh ciptaannya. Allah lah yang makrifat kepada ciptaan-ciptaannya. Allah lah yang makrifat kepada hamba-hamba yang dicintainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi akuilah sahabatku, terutama saya sendiri selama ini masih ateis. Masih ateis karena yang ada di dalam hatiku masih Abdul Halimnya daripada Tuhan pencipta Abdul Halimnya. Itulah tanda bukti bahwa selama ini saya masih ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan aku sendiri di dalam hatiku. Allahnya, Tuhannya sebagai sang pencipta tak ada. Allahnya, Tuhannya sebagai sang penguasa tak ada. Allahnya, Tuhannya sebagai yang mengadakan diri kita tak ada, kecuali adanya diri ini karena adanya kita sendiri, karena hidup kita sendiri, karena kuasa kita sendiri. Itulah bila semuanya berpulang kepada diri manusianya, itulah yang dimaksud ateis, masih tidur dan bermimpi berperan sendiri di alam dunia ini. Maknanya masih terlena dengan dunia, masih cinta dengan dunia, maka siksalah di hatinya, maka siksalah di nyawanya, maka siksalah di jiwanya, maka siksalah di rohnya, di kehidupannya disiksa terus. Kenapa? Karena tak ada Tuhan di hatinya. Dibakar terus menerus, setiap menit per menit dibakar hati kita oleh diri kita sendiri, oleh hawa nafsu kita sendiri, berkumpul disiksa bersama iblis dan setan yang selama ini kita agung-agungkan di hati kita. Iblis dan setan yang selama ini kita maha sucikan, kita maha wujudkan, kita maha adakan di dalam hati kita selama ini. Itulah bukti bahwa kita selama ini masih tertidur meskipun kelihatannya bangun, masih tertidur ketika meskipun kelihatannya sholat dan ibadah, namun hakikatnya nambah racun di hati saja kita ini selama ini, membesarkan keateisan kita sendiri daripada membesarkan Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia selama ini. Inilah bukti-bukti yang real, bukti-bukti yang sangat amat nyata bahwa diriku Abdul Halim selama ini masih ateis. Bila di dalam hatiku masih ada Abdul Halimnya daripada Tuhannya. Jadi cek sendiri masing-masing hati kita ini masih ateis atau sudah masuk agama yang selamat. Kita ini masih tidur apa sudah bangun, kita sendiri yang tahu. Maka ikra kitabak, bacalah kitab-kitab sucimu. Di dalam hatimu itu kitab yang suci, tapi selama ini kita tak pernah membacanya karena kita lagi tidur nyenyak dengan mimpi-mimpi indah di dunia ini. Mimpi yang hancur, mimpi yang terbakar dari keridhaan Tuhannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Maknanya hanyalah untuk selalu pulang dan pulang rojiun kepadaku apapun yang dikerjakannya. Itulah yang dimaksud mengabdi. Namun bila di dalam hati kita selalu pulang dan pulang kepada hawa nafsu kita sendiri, kita pulang dan pulang kepada kewujudan diri kita sendiri, kita di hati kita pulang dan pulang kepada kekuasaan diri kita sendiri di hati kita, selamanya kita hanyalah memerangi Allah, membunuh Allah, membunuh kesadaran kita sendiri selama ini. Apakah kita bisa beribadah sementara Allah tak wujud buat kita? Apakah kita bisa sholat dengan khusyuk sementara Allah gaib bagi kita? Apakah kita bisa mendapatkan pahala-pahala dan surga sementara yang punya, yang berkuasa atas pahala dan yang berkuasa atas surga kita tiadakan di hati kita? Apakah mungkin kita mendapatkan pahala dan surga? Itu semua hanya mimpi. Coba renungkan. Selama ini kita beribadah yang kita harap pahala dan surga. Mana mungkin kita bisa mendapatkan itu semua bila kepada yang berkuasa atas pahala dan berkuasa atas surga saja kita tidak mau berjumpa, kita tidak mau mengenali. Ya, semuanya hanyalah fata morgana, tipuan-tipuan iblis saja. Logika bukan? Alhamdulillah. Coba ilustrasinya begini. Anda punya uang 250 juta. Ibaratkan uang 250 juta itu hasil karya kerja Anda, hasil karya ibadah-ibadah Anda, hasil karya ilmu-ilmu Anda. Anda kumpulkan, ada pahala yang menurut Anda ini hasil dari daya upaya Anda, yakni 250. Sebagai upayanya Anda mau ditukar dengan pahala. Ibadah-ibadah yang Anda lakukan ditukar dengan pahala. Apa maknanya pahala? Kita tukar seumpama dengan mobil Avanza atau Xenia baru, atau mobil Innova di showroom. Kita tukar dengan mobil uang kita itu. Ibaratkan ibadah ketaatan ditukar dengan pahala dan surga. Ketika kita membawa uang yang 250 juta itu ke showroomnya, dan ketika di showroomnya kita tak menemukan pemilik mobilnya, pemilik mobil atau kendaraan yang akan kita beli, yang memiliki atau yang memiliki showroom mobilnya kebetulan tak ada di tempat. Kira-kira kita bisa tukar uang 250 juta kita dengan mobil tanpa kita ketemu dulu dengan yang memiliki mobil? Ilustrasinya demikian, logikanya demikian. Jadi jangan tidur lagi, jadi jangan mimpi-mimpi lagi. Jangan mau disesat-sesatkan oleh iblis dan setan di dalam hawa nafsu kita.
Jangan mau dibujui lagi oleh setan di hati kita ini. Jangan lagi dinina-bobokkan oleh setan di hati kita ini dengan amal-amal yang rusak. Jadi meskipun kita beramal ibadah, meskipun kita beramal soleh menurut kita, meskipun kita rajin ke masjid, meskipun kita rajin ke gereja, meskipun kita rajin ke wihara, meskipun kita rajin ke pura, meskipun kita rajin ke tempat-tempat ibadah agama yang kita peluk, bila di dalam hati kita masih diri kita yang merajai di dalamnya, semuanya akan rusak. Rusak dimakan sendiri. Bagaimana bisa kita menyerahkannya kepada Tuhan, Sang Pencipta diri kita, sementara kita tak kenal Tuhan, sementara di dalam hati kita sendiri yang berposisi menjadi Tuhan, semuanya ya pasti rusak. Jangan mimpi. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik, lebih afdal daripada tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dunia ini terbalik. Kita manusia merasa diri kita yang hidup, namun Allah yang kita sembah, kita matikan di hati kita. Kita tidak menyadari itu. Bagaimana mungkin kita berharap-harap kepada yang mati? Bagaimana kita minta imbalan pahala dan surga kepada yang sudah kita tiadakan, yang sudah kita matikan, yang sudah tidak kita hadirkan di hati kita? Mana mungkin kita bisa barter amal dengan pahala, barter amal dengan surga? Mana mungkin. Yang kita barterkan kita matikan, yang kita barterkan kita tiadakan di hati kita. Gaib yang ada hanyalah diri kita. Maka tentunya semua amal-amal yang kita kerjakan, ya kita makan sendiri selama ini tanpa kita sadari. Itulah bukti bahwa diriku masih ateis, diriku masih tidur di sisi iblis dan setan. Kita dinina bobokkan tapi tidak sadar. Kapan? Sampai kapan kita jadi Tuhan? Sampai kapan kita bisa menjaga diri kita? Sampai kapan kita dipanasi, dibelenggu dunia ini? Yang mana bahan bakar panasnya api itu dari badan-badan yang diakui sebagai badan manusianya, dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, hati yang tidak bisa pulang kepada Tuhannya. Itulah tempat perapian, itulah tempat pembakaran. Amalnya semuanya terbakar, kegiatannya semuanya terbakar, karena kita selama ini masih ngimpi, masih tidur. Apakah kita mau dibangunkan dengan paksa dan siksa yang azabnya begitu kerasnya? Lebih baik bangun sendiri dengan rela dan ridho, atau dipaksa Allah bangun di dalam hari pembalasan, di dalam hari perhitungan. Dibalas semua, diperhitungkan semua kesalahan-kesalahan kita di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bisa berkaca sendiri, kita bisa mengecek hati kita sendiri, kita bisa memperbaiki keadaan-keadaan hati kita sendiri. Marilah bersihkan demi sedikit, sedikit demi sedikit, bersihkan rumah kita, bersihkan masjid kita,
bersihkan badan kita dari kepemilikan diri manusia kita, bersihkan hidup kita, bersihkan jiwa kita, bersihkan nyawa kita, bersihkan hati kita, bersihkan roh kita dari pengakuan-pengakuan hak milik manusianya. Itulah cara belajar untuk bangun tidur dengan rela dan ridho, dengan kepasrahan hati. Jadi belajarnya ya demikian, belajar nyuci-nyuci, tiap detik per detik disuruh mencuci hati. Saat duduk cucilah hatimu dari kuasa dirimu saat kau duduk. Saat kau merokok, sucikan dari hatimu bahwa dirimu yang bisa berkuasa untuk merokok. Nah, maknanya jangan ngaku-ngaku bisa duduk, jangan ngaku-ngaku bisa merokok, diam saja, ikuti saja apa yang diperankan. Nah, hal demikian yang bisa masuk ke alam yang lillah demikian hanyalah orang-orang yang sudah berbaiat, hanyalah orang-orang yang rela hatinya mati di sisi Tuhannya. Bagi yang belum berbaiat, bagi yang belum bisa mati, maka ya jagalah makrifat Anda, jagalah kepahaman-kepahaman Anda, jagalah teori-teori Anda, selamanya Anda terbelenggu dengan angan-angan itu. Jadi memang ya harus dilatih terus menerus, berusaha manjada wajada, latih terus menerus bila Anda merasa bisa, latih terus menerus bila Anda sudah merasa makrifat. Kalau diri saya terus terang, kalau diri saya hak lillah bila saya bukan orang makrifat, jangan salah sangka. Karena yang makrifat hanyalah Tuhanku yang menciptakan diriku. Aku ya enjoy wae. Ngetutke apa yang diperankan. Jadi sudah ndak jaga-jaga makrifat lagi. Jadi sudah ndak jaga-jaga syariat lagi. Karena aku tak bisa makrifat, apalagi aku bisa syariat. Makrifat saja ndak bisa, apalagi syariat. Yo menang wae, ikuti apa yang diperankan. Jadi bila Anda masih merasa diri Anda sudah paham, sudah makrifat, Anda keliru, Anda akan disiksa dengan rasa-rasa Anda sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah akan menolong kita semua termasuk saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita akhiri dengan membaca salawat dzalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.